Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah bernama John yang baru saja membeli sebuah berlian mahal dan ia kirimkan ke tempat di mana putrinya tinggal. Setelah memesan berlian tersebut, John pun menghubungi putrinya yang bernama Stella dan memberitahu jika beberapa hari ke depan berlian yang cukup mahal akan datang ke rumahnya. Mendengar info dari ayahnya ini, Stella sebenarnya cukup kaget karena sebenarnya John kini masih berada dalam masa percobaan setelah berhasil keluar dari penjara. With your parole officer's approval, of course. Don't break my heart. You told me you were through. I'll call you tomorrow from a landline. I love you. Go back to sleep. Dari sini, kita akhirnya tahu kalau John adalah seorang pencuri yang sangat jenius. Pagi itu, ia pun menemui seorang pemuda bernama Charlie yang akan menjadi calon penerusnya dari pekerjaan ini. Meski keduanya tidak terkait hubungan darah, dari bercandaan John dan juga Charlie cukup menggambarkan kalau mereka sangatlah dekat. Hope I get to fired up. You've taken over the reins, all the worries. Do not be messing with me right now, okay? Take your best shot. What? By the way, di hari itu sebenarnya mereka sedang melakukan operasi pencurian. Target kali ini adalah puluhan batang emas yang disimpan di sebuah brankas milik seorang mafia Italia yang dijaga ketat oleh anak buahnya. Untuk melancarkan operasi kali ini, Charlie sudah mempersiapkan segalanya selama 3 bulan terakhir. Tentu saja, mereka tidak bisa melakukan ini sendirian dan dibantu oleh orang lain dengan keahlian masing-masing. Seperti Charlie, yang sejak kecil suka mencuri dari temannya sehingga pekerjaan ini memang sesuai passion. Kemudian ada Rob, seorang pembalap jalanan yang tidak pernah kalah dan memiliki banyak penggemar wanita. Lalu ada Jill, si ahli kimia sekaligus bahan peledak. Lalu ada Lyle, seorang ahli komputer, dan juga terakhir ada Steve, yang sangat lihai untuk menyusup. Come on, let's go. Today. Yeah. Ketika John akhirnya sudah bertemu dengan beberapa anggota lain, disitulah Steve juga sudah berhasil masuk ke dalam gedung tempat di mana brankas itu disimpan. Melalui arahan dari Lyle yang berhasil mematahkan denah gedung tersebut, Steve pun mengecat langit-langit di mana di atasnya terdapat brankas yang sedang disimpan oleh para mafia. Di lantai bawah, ada Jill yang juga melakukan hal yang sama, dan tiba-tiba 14 feet 4 inches from that west wall. para anggota mafia yang segera sadar kalau brankas sedang dicuri langsung menengok keluar dan mendapati kalau perahu yang dinaiki oleh Rob dan juga Charlie mengangkut sebuah brankas. Dengan cepat, para mafia itu pun segera mengejar mereka. Di sini, kalau kalian mengira jika brankas yang ada pada Rob berisikan emas batangan, kalian salah besar. Karena ternyata brankas yang asli kini berada di dasar sungai. Makanya saat ini, John dan juga Charlie berusaha memindahkan semua emas batangan senilai 1/2 triliun itu dari brankas menggunakan alat selam dan membawanya pergi. Satu hari kemudian, di sebuah villa pegunungan Alpen, para pencuri akhirnya berkumpul. Di sini John tak henti-hentinya memuji Charlie karena telah berhasil merancang sebuah aksi pencurian tanpa perlu menggunakan senjata api. Di sisi lain, Rob kini juga sedang berbincang dengan anggota lainnya dan mulai menanyakan bagaimana masing-masing dari mereka akan menghabiskan uang tersebut. Dimulai dari Jill yang ingin membeli sebuah rumah mewah untuk seluruh keluarganya, lalu ada Rob yang ingin membeli sebuah sport car bermerek SMK. Lalu ada Lyle yang berniat untuk membeli sound horeg. Nah, berbeda dengan rekan lainnya, Steve sendiri mengatakan kalau ia belum memiliki rencana mau menghabiskan uang itu untuk apa. It's a big stereo. Speakers so loud they blow women's clothes off. Well, two of everything for Steve. Sebelum pergi, John kembali memberikan sebuah pesan kepada Charlie agar ia segera mencari pasangan setelah uangnya terkumpul banyak. Jangan sampai Charlie bernasib sama dengan dirinya yang menjomblo sampai tua. And the ones who steal to define their lives makes you miss out on what's really important in this life. Okay? Saat mereka sedang dalam perjalanan dan tiba di sebuah bendungan, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh sekelompok orang yang ternyata adalah suruhan dari Steve.
Nah, rupanya Steve sendiri sudah memilih untuk berkhianat karena ingin menguasai semua emas hasil curian. Steve, what the hell are you doing? There's nowhere you can go where we won't find you, Steve. Selesai memindahkan semua emas hasil curian, disitulah Steve berniat untuk mengeksekusi semua timnya satu persatu. Namun baru saja menembak John, tiba-tiba Charlie memutar setir dan membuat timnya jatuh ke dalam sungai. Di dalam air, mereka pun segera menggunakan alat selam yang kebetulan masih berada di dalam mobil. Sementara di atas, Steve terus saja menembaki timnya agar memastikan kalau mereka semua mati di dalam air. Beberapa menit kemudian, Charlie dan juga tim lainnya berhasil keluar dari air. Di sini setiap dari mereka merasakan kesedihan, karena John benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Bisa dibilang kematian John adalah musibah besar bagi mereka, karena selama ini hanya John lah yang punya keahlian membobol brankas. Di samping itu, bapak tua ini juga sudah dianggap seperti ayah sendiri bagi Charlie, Rob, Jill, dan juga Lyle. Charlie. I'm gonna go, Charlie. Dari sini, film pun lompat ke 6 bulan kemudian, memperlihatkan Stella yang kini sedang mensimulasikan pembobolan brankas dari korban pencurian di hadapan para polisi. Not bad. Singkat cerita, saat Stella selesai membantu para polisi, ia yang sudah sampai kantor diberitahu oleh rekannya kalau sekarang sudah ada pria yang menunggunya di lantai atas. Stella pun dengan cepat naik ke lantai 2 dan rupanya yang mencari Stella adalah Charlie. Dari raut wajah Stella, kita pun tahu kalau sebenarnya ia sangat membenci Charlie, terutama semenjak kematian ayahnya 6 bulan yang lalu. Didn't I tell you I never want to see you again? Meski menunjukkan muka yang agak masam, hal itu tidak mengganggu tujuan Charlie, di mana kali ini ia mengajak Stella untuk bergabung bersama timnya. Karena selama 6 bulan pencarian, pada akhirnya ia berhasil menemukan di mana posisi Steve saat ini. Menurut informasi yang ia dapatkan, Steve saat ini masih menyimpan sebagian besar emas yang pernah mereka curi 6 bulan yang lalu. Dan tentu saja, Charlie sudah berniat untuk mencuri emas-emas itu kembali dan juga membalas kematian John tentunya. Tapi, untuk melakukan hal ini, Charlie membutuhkan kemampuan Stella yang sangat lihai dalam membobol berbagai jenis brankas, sebagaimana John semasa hidupnya. Steve changed his last name to Frizzelli. Why are you telling me all of this? You don't install the Worthington 1000 unless you've got something really big to go. And I need somebody I can trust. Mendengar ajakan itu, Stella dengan tegas langsung menolak. Tapi saat malam ia berada di rumah sendirian, dirinya kembali teringat akan almarhum ayahnya. Dan tak berselang lama, Stella pun menghubungi Charlie dan mengatakan kalau ia bersedia untuk bergabung. You took my father from me. I'm taking this. It's a very good thing she cracked the Worthington 1000 without even flinching. Pada keesokan paginya, Stella pun diajak oleh Charlie untuk bertemu dengan anggota tim lainnya. Di sini Charlie pun memberikan mereka sebuah identitas baru dan juga ponsel kepada setiap dari mereka untuk berkomunikasi. 140 pounds? Try 165. I lived in some. Hey, Charlie. Like a sound you hear that lingers in your ear. 2 hari kemudian, semua anggota tim kini sudah tiba di kota Seattle. Tak berlama-lama, mereka pun langsung membagi tugas. Rob diminta oleh Charlie untuk mulai memetakan jalanan dan juga menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari satu titik ke titik yang lain. Sementara Charlie dan juga Lyle mengamati kediaman Steve dari kejauhan menggunakan lensa tele. Dari hasil pantauan, terlihat kalau Steve sudah memasang berbagai sistem keamanan berlapis di rumahnya, mulai dari menyewa satpam, memasang pagar listrik hingga membeli anjing penjaga. Okay, party people, here's the status. This dude got dogs. I had a bad experience. The who's who of ex-cons always show up. Selama berhari-hari, Charlie dan juga Lyle mengamati kegiatan Steve, di mana diketahui Steve pada setiap minggunya mengeluarkan beberapa emas batangan untuk dijual ke sebuah toko. Nah, kenapa dicicil jualnya? Karena memang emas yang mereka curi sangatlah spesifik dan juga rahasia, sehingga tidak banyak toko yang mau menerima emas tersebut. Dan apabila ada yang bersedia, mereka pun hanya sanggup membelinya dalam jumlah yang terbatas selama seminggu sekali. There he is. So get to work. Pada suatu hari, untuk melancarkan misi mereka, Charlie pun meminta kepada Lyle untuk berusaha meretas sistem lalu lintas yang ada di kota.
What's your guesstimate? We had green lights all the way. We could do it in 14 minutes. We could do anything with green lights all the way. Lyle? See what I can do. Saat hari sudah malam, Charlie pun mendatangi Stella yang terlihat sedang berlatih membobol sebuah brankas. Di sini Charlie mengatakan kalau mereka membutuhkan dana rumah dari Steve. Makanya 2 hari lagi, mereka berniat untuk mematikan sistem listrik dan juga jaringan internet di sana. Nanti di saat itu, Stella diminta untuk menyamar sebagai petugas yang akan memperbaiki sistem jaringan listrik dan juga internet. Pertanyaannya adalah, mengapa harus Stella? Ya karena anggota lain tentu saja wajahnya sudah dikenali oleh si Steve. Just straining myself. Ambient noises, just in case. What do you want, Charlie? We're gonna knock out Steve's cable and we need to send in a repairman. I'll do it, Charlie. All right. I'll set it up. Pada keesokan harinya, Lyle dan juga Rob mendatangi sebuah parkiran, tempat di mana para petugas jaringan internet ternama biasa berkumpul. Menggunakan ketampanannya, Rob berhasil memikat salah seorang petugas wanita dan mengajaknya untuk berkencan sebentar malam. Singkat cerita, saat malam sudah tiba, Rob pun langsung mencuri pakaian dan juga identitas dari petugas wanita tersebut. Pada pagi harinya, Jill pun mematikan jaringan listrik dan juga internet di rumah Steve. Steve sendiri yang mengetahui kalau di rumahnya sedang ada gangguan, langsung menghubungi perusahaan internet tempat ia biasa berlangganan. Di saat yang sama, Lyle telah memblokir panggilan dari Steve dan mengalihkannya ke nomor milik Charlie. Sure, that'd be great. All right, our technician will see you then. Let's check out the camera. Beberapa saat kemudian, disitulah Stella muncul bermodalkan seragam, name tag, mobil dan juga keyakinan. Saking sempurnanya penyamaran Stella, membuat para petugas benar-benar tidak curiga kalau wanita di hadapan mereka adalah bagian dari tim pencuri yang ingin mengincar Steve. Part of the job. All right. By the way, agar bisa mengetahui dana rumah Steve, Stella sudah dibekali dengan sebuah micro kamera yang super kecil dan disembunyikan di sebuah pin yang terpasang di bajunya. Saat Stella masuk ke dalam, Charlie dan juga tim lainnya melihat bagaimana Steve selama ini hidup dalam kemewahan. Bermodalkan emas yang ia curi dari rekan timnya sendiri, tentu saja hal ini menimbulkan rasa emosional. Karena selama 6 bulan terakhir, mereka semua hidup sangat pas-pasan. Look at that. That's my NAD T770. That's my stereo. This shit right up the mountain right now. Hey. Di sisi lain, Steve yang tidak mengetahui kalau ia sedang dipantau dengan beraninya mulai mengajak Stella untuk berkencan. Ia merasa kalau uang yang ia miliki mustahil tidak membuat para wanita jatuh cinta. Yang Steve tidak tahu adalah kalau hal ini memang sangat diinginkan oleh Charlie dan juga timnya. Maka dari itu, Stella langsung bersedia untuk menerima ajakan dari Steve. So if I was to ask you out to dinner, would I be the first one of your customers to ever do that? Come on, be a perfect gentleman, I promise. Anywhere you want to go. Come on, break your rule once. It's just dinner. Setelah mendapatkan semua yang dibutuhkan, mereka pun akhirnya berlatih sebelum melaksanakan misi mencuri emas. Dimulai dari Lyle yang kini telah berhasil meretas jaringan lalu lintas yang ada di kota, lalu ada Jill yang sudah meracik berbagai macam bom untuk digunakan saat operasi. Dan juga beberapa anggota lain yang kini berlatih mengemudi karena nanti mereka akan kabur menggunakan jalur-jalur yang super sempit. You want to do a dry run? I thought you'd never ask. See red light? Wow, but it's awesome. Is that not Can awesome? you change it back, man? Sim pun beralih ke Steve yang pada malam itu ia ingin menjual beberapa batang emas sebagaimana rutinitas mingguannya. Saat sedang bertransaksi, si pemilik toko pun mulai menyinggung soal emas batangan yang Steve miliki, di mana sekarang ia sudah tahu kalau emas-emas itu adalah hasil dari curian. Mendengar perkataan tersebut, Steve langsung panik dan tak sengaja malah membunuh si pemilik toko. Nah dari sini permasalahan semakin rumit, karena ternyata si pemilik toko adalah anak buah dari seorang bos mafia bernama Maskov. No, you were really on a roll there. Don't stop. I'm interested. You understand fine. Now, what do you know about my gold? With an imprint of a Balinese dancer Who on you them. told? Masih di malam yang sama, terlihat Charlie dan juga Jill mendatangi seorang kenalan mereka.
yang bernama Peter untuk membeli beberapa bahan terlarang dari black market. Nantinya, bahan-bahan itu akan mereka gunakan sebagai campuran bahan peledak saat operasi pencurian. Cost you about 5 G's. Thanks. Sorry. Peace. Come on. Pada keesokan paginya, Maskov yang tidak terima akan kematian bawahannya segera mencari informasi siapa pelaku sebenarnya. Setelah mendengar beberapa keterangan, Maskov pun mengira kalau Peter adalah pelakunya. Makanya di hari itu, ia pun segera mendatangi Peter dan berniat untuk membunuhnya. Namun sesampainya di sana, Peter buru-buru klarifikasi kalau ia bukanlah pelaku yang membunuh anak buah Maskov, melainkan Charlie. Nah, kalian mesti bertanya, kenapa orang ini malah menyebut nama Charlie? Ya karena dalam beberapa hari belakangan, Charlie memang sering menanyakan apakah Peter pernah melihat orang yang menjual emas batangan dengan ciri-ciri khusus yang sama persis dengan emas batangan yang dibeli oleh anak buah Maskov. Baby, go relax. Do you know who I am? Tell me why. Saat Maskov sudah pergi, Peter pun segera menghubungi Charlie dan memberitahu kalau tadi ia didatangi oleh seorang mafia Rusia. Dari informasi yang Charlie dapat dari Peter inilah, ia pun sadar kalau kini dirinya sedang dalam bahaya, di mana para mafia sudah pasti akan membunuhnya sebagai pembalasan atas kematian si pemilik toko. Gas the guards, doors open 8:15. Train leaves at 10. Timing's gotta be dead on. Singkat cerita, pada malam di mana Steve pergi berkencan dengan Stella, di saat itulah Charlie pun ingin memulai aksi pencurian. Namun baru saja ia tiba di rumah Steve, rupanya tetangga Steve malah melakukan sebuah pesta. Alhasil, mau tidak mau mereka pun memilih untuk memundurkan rencana eksekusi karena mereka takut jika nanti aksi pencurian mereka malah menarik perhatian dari orang-orang sekitar. Shit! We're not blowing any gates tonight, guys. Berpindah ke Stella yang saat itu sedang berkencan bersama Steve. Di tengah obrolan, tiba-tiba ia tak sengaja mengucapkan sebuah kalimat yang dulu John sering katakan. Dari sini, Steve pun mulai menduga kalau Stella sebenarnya anak dari John. I trust everyone. It's the devil inside them I don't trust. It's an interesting saying. Can't remember. Really? I knew a guy who said it exactly like that. His name was John Bridger. He had a daughter and she was about your age. Di tengah situasi tegang, Charlie dan yang lain tiba-tiba menghampiri Stella. Pada akhirnya, Charlie membuka penyamarannya dan dengan lantang mengucap akan mengambil semua emas yang telah dicuri oleh Steve. Mendengar hal itu, Steve pun tak bergeming. Ia malah menantang balik sebab ia yakin kalau tak ada seorang pun yang mampu mencuri emas batangan yang ia miliki sekalipun itu Charlie. You'll try to take out my guards, right? It's very poetic and all, but Charlie, I'm trying to move the last 2 brick. Blew the element of surprise. Akibat provokasi Charlie semalam, Jill pun melaporkan kalau kini Steve sudah menghubungi perusahaan keamanan dan menyewa sebuah heli untuk menjaga emas-emas yang ia miliki. Mendengar laporan tersebut, Charlie pun langsung tersenyum sebab ia tahu kalau kini Steve sedang panik dan memiliki niat untuk memindahkan emas-emas yang ia simpan ke tempat lain. Tanpa berpikir panjang, Charlie pun langsung memodifikasi rencana yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dan masih di hari yang sama, terlihat Charlie kini sedang memasang sebuah bom bersama Jill di terowongan kereta bawah tanah. Tak sampai di situ, ia juga meminta bantuan dari rekan Rob untuk memarkirkan sebuah truk di samping stasiun. You okay? Just give me a moment. Pada sore harinya, terlihat Rob yang kini sedang memantau kediaman Steve. Tak lama berselang, terlihat 3 truk dengan 2 pengawal menggunakan sepeda motor memasuki pekarangan rumah. Dari hasil pantauan, diketahui kalau salah satu truk akan mengangkut emas batangan milik Steve, sementara 2 lainnya akan dijadikan umpan. They're pulling out. Di sini, kita pun diperlihatkan bagaimana Charlie sangat lihai dalam melakukan aksi pencurian. Nalurinya sebagai pencuri alami sejak kecil dapat dengan mudah menemukan di truk manakah emas batangan Steve diangkut. Perlu diketahui, emas senilai setengah triliun itu memiliki bobot yang cukup berat. Makanya dengan melihat jarak antara bodi mobil dan juga ban, Charlie pun bisa mengetahui di truk manakah emas-emas milik Steve diangkut. The first 2 are the same, so. Houston, we have our truck. It is number 128. Setelah mengetahui truk manakah yang mengangkut emas batangan milik Steve, kini PR mereka tinggal bagaimana caranya mengiring truk tersebut untuk bisa berada di samping truk yang dibawa oleh rekan Rob. Disinilah Lyle harus beraksi. Melalui modifikasi skema arus lalu lintas,
truk yang mengangkut emas batangan milik Steve pun dipaksa melalui jalur yang sudah mereka tentukan. Dan ketika kendaraan tersebut tiba di samping truk yang dibawa oleh rekan Rob, tiba-tiba dalam kejadian yang sangat cepat tersebut, Steve awalnya tidak menyadari kalau truk yang mengangkut emas batangan miliknya telah hilang dari jalanan. Sementara itu, petugas yang mengawal menggunakan sepeda motor tentu saja dengan segera menuju ruang bawah tanah karena mereka tahu kalau truk telah jatuh ke bawah. Di bawah, Charlie, Rob, dan juga Stella berpacu dengan waktu. Mereka harus segera memindahkan semua emas batangan sebelum petugas keamanan datang menghampiri mereka. Ketika Stella berhasil membobos berangkas milik Steve, disitulah Charlie dan juga Rob cukup tercengang. Karena ternyata emas batangan yang tersisa masih sangat banyak. Jika ditaksir, emas-emas itu masih bernilai sekitar 450 miliar rupiah. Oleh sebab itu, mereka pun segera memindahkan emas tersebut ke dalam mobil dan langsung tancap gas melanjutkan pelarian. Tapi sayang, tak berselang lama, para petugas yang menggunakan sepeda motor telah berhasil menyusul, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Meski mereka berhasil melumpuhkan petugas yang menggunakan sepeda motor dan juga keluar dari terowongan, kini masalah belum berakhir. Karena Steve yang berada di helikopter kini sudah terbang di atas mereka. Where are you going? Karena Steve terus mengikuti, akhirnya Charlie pun berimprovisasi. Ia meminta Rob dan juga Stella untuk bermanuver ke arah lain, sementara dirinya akan menjadi umpan. Singkat cerita, Rob dan juga Stella akhirnya sampai di jalur pengiriman yang akan memindahkan mobil mereka ke kota lain dengan menggunakan kereta api. Sementara Charlie sendiri pada akhirnya berhasil menyusul beberapa menit kemudian. Karena kereta baru akan berangkat 30 menit lagi, hal ini pun memberikan Steve kesempatan untuk segera menyusul. Sesampainya di sana, Steve mencoba mengacam Charlie dengan menodongkan sebuah pistol. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba Steve sendiri malah ditodong oleh anggota mafia Rusia yang tak lain dan tak bukan adalah anak buah Mashkov. Nah, rupanya secara diam-diam, Charlie telah berhasil menjalin kerjasama dengan si bos mafia itu, dan kini ia menyerahkan nasib Steve kepada Mashkov. You know this was never about the gold. Charlie! Come on, Charlie! Now I'm going to take you to my workplace. I think you'll be very interested in some of the machinery I use. Oh, come on. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan masing-masing tim pada akhirnya berhasil membeli barang yang mereka inginkan. Dan tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian sudah menonton film ini sampai akhir. Sampaikan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.